Ini kan pengalaman, berdasarkan Iya, pengalaman betul, ya. Ada cerita mistis misalnya tentang rusa putih. Iya, iya. Itu bagaimana itu? Ini apa memang ada atau sekedar halu? Ya, itu benar adanya ya. Karena gajah itu pada satu waktu dia harus minum air laut gitu. Minum air laut? Minum air laut itu di daerah Aceh Selatan di Bengkung kalau nggak salah. Dia harus minum air laut itu supaya Itu nama Fauzan Ajima itu nama asli? asli itu. Asli ya? Iya. Karena biasanya kan dulu toko-toko gang sering pakai nama alias. Iya. Iya. Kalau aliasnya ada Ama Gajah orang bilang. Amat? Ama Gajah. Ama Gajah, Iya. oke. Atau Tengku Gajah Putih. Tengku Gajah Putih. Oh, Iya. itu nama aliasnya Iya. dulu ya? Tapi kurang populer Oh iya, itulah kurang dibandingkan populer ya. nama asli. Ya, banyak masyarakat Aceh lebih mengenal dengan nama Fauzan Azima Iya, langsung ya, tidak pakai alias-alias tengku-tengku yang lainnya. Iya, iya, iya. Nah, Bang Fauzan Azima ini baru-baru ini membuat sebuah buku ya, Iya, betul. mengarang sebuah buku yang berjudul Sang Gerilyawan ya. Iya. Sang Gerilyawan, Memoir Panglima GAM Wilayah Linge. Menarik nih bukunya. Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut, saya ingin tahu nih kenapa foto ini Bang yang dipasang? Foto nunjuk-nunjuk ini maksudnya apa? Ya, foto itu diambil oleh Bang Opi. Opi itu dulu wartawan AFP. Kita buat film dokumenter di Makam Rejelinge. Oh, makam berjuling. Iya. Ya. Jadi sudah kita pilih beberapa gambar. Ya ternyata gambar itu yang paling sesuai gitu. Sesuai. Iya. Mungkin ini menggambarkan sosok panglima gitu ya, yang sedang memberikan komando. Iya, barangkali gitu. Cuma nggak ada tongkat komandonya nih Bang. Iya, emang. Kalau tentara kan ada tongkat komando biasa Iya, ya. betul, Ini. iya. Oke, baik gini Bang Fauzan. Ini maksud Abang membuat buku ini apa nih maksudnya? Maksudnya apakah ingin ingin populer atau ingin merekam sejarah supaya nggak dilupakan atau apa? Karena seingat saya baru Abang ya yang dari kalangan GAM yang mengarang buku. Iya. Kalau di wawancara tentu udah banyak ya dituliskan oleh orang-orang lain. Tapi yang mengarang buku berdasarkan pengalaman sendiri ini kayaknya baru Abang mungkin ya. Iya. Itu apa yang latar belakang itu? Ya, terima kasih Bang Nijar. Ya. Rencana membuat buku ini sudah lama sebetulnya. Bahkan pada awal-awal damai banyak orang meminta saya untuk membuat buku gitu. Tapi permasalahan pada masa itu kan saya pikir kalau saya buat buku pada masa itu pasti akan merusak damai Aceh karena saya menulisnya pasti dengan penuh kebencian ya. Ya, masih Terutama hangat nih, masih terutama panas. kepada TNI kan, kemudian polisi, milisi, orang-orang yang menyerah pasti saya tulis apa adanya gitu. Tapi di dalam buku ini saya sedapat mungkin gitu tidak membuat kebencian di dalam. Tidak ada Hate speech lah kalau istilah sekarang. ya Ujaran betul-betul kebencian. bagaimana supaya suasana damai ini sama sekali tidak terganggu. Tapi saya pikir 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun sudah kebencian-kebencian itu pasti akan hilang sendiri gitu. Ya. Jadi saya buat buku ini yang pertama ya untuk menulis takdir ya. Artinya kita tidak tulis buku ini dalam rangka untuk menyerang ini, menyerang itu enggak gitu. Ini kita hanya menulis takdir kita bahwa kita pernah berperang dan kawan-kawan juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi sehingga kita buat ini memoir gitu. Kalau memoir itu kan tidak harus semuanya kita terlibat, tetapi ada peristiwa yang karena itu di bawah komando kita ada peristiwa yang terjadi itu kita tulis ulang juga gitu. Kalau ya kita menulis kawan-kawan juga, menulis kita juga. Sebenarnya untuk pertama menulis takdir, yang kedua untuk mengenang kawan-kawan kita karena banyak juga kawan-kawan kita yang sudah syahid. Kalau tidak kita ingat atau kita tidak tulis ya tentu kita tidak ingat lagi siapa dia gitu. Tapi dengan ada buku ini kan ini semacam patron gitu ya. Mereka sudah baca semua, oh ternyata ini ada kurang gitu. Nah, ini ada tokohnya yang masih hidup atau sudah meninggal yang tidak tercatat di sini. Yang penting ini sudah semacam patron atau 85% sudah selesai. Tinggal 15% untuk melengkapi data-data yang lain ya termasuk tokoh-tokoh yang terlibat
di dalam itu. Ya. Jadi buku ini sepanjang ingatan abang lah Pak, ya. Iya betul. Ya. Sepanjang ingatan abang selama berada di hutan ya Di hutan, sepertinya. ya. Artinya abang membatasi nulis buku ini waktu di hutan. Iya waktu di hutan. Ya, ya. Memang suasana hutan itu apa ya? Mencekam mungkin. Iya itu sudah pasti. Bagian yang paling menarik dalam perjuangan ya, gitu ya. Kan selain di hutan abang kan ada ikut juga ke meja perundingan ke ini. Saya tidak pernah nggak ikut. pernah Saya ikut? khusus di hutan. Khusus di hutan. Dulu kita awal pertama kali masuk ke pergerakan ini di Jakarta. Waktu itu ada Panglima Wilayah Lingga Bang Ilham. Beliaulah yang mengutus saya. Dulu saya masih bekerja di Jakarta. Beliau yang mengutus saya ke Gayo. Pada waktu itu di Gayo atau wilayah Lingga, struktur GAM itu belum ada. Jadi sayalah turun ke Lingga itu membuat markas, membuat struktur, kemudian menghubungi donatur. Karena sebelumnya kan masih sporadis ini. Jadi ada penembakan di sana, tapi tidak tahu kita siapa yang bertanggung jawab. Ya. Tapi setelah saya pulang, itu baru ada struktur resmi. Kalau apapun yang terjadi di wilayah Lingga pada waktu itu, wilayah Lingga waktu itu kalau sekarang ini Benar Meriah, Aceh Tengah, Gaya Luas, Aceh Tenggara, dan Tanah Karo. Luas Sangat luas pada luas masa dan itu. pegunungan itu. Ya benar. Nah ini kan kalau saya lihat buku ini cuy, ini cukup tebal ya Pak ya. Ya. Bagi yang nggak kuat membaca ya harus bacanya pelan-pelan. bisa habis ya. Nah ini proses pembuatannya bagaimana nih Pak? Apakah abang nyicil, nulis sedikit-sedikit? Karena ini kan ini bukan karangan yang bersambung-sambung ya, bab satu nggak bersambung, dia cerita-cerita terpisah gitu ya. Apakah abang menulis satu hari ini, besok nulis satu kisah lagi, atau memang sudah ada dulu tinggal dikumpulkan aja? Kalau setengahnya sudah ada di Facebook ya, Facebook Pangopi itu setengahnya sudah ada di situ. Nah, ya sudah ada. Nah, sebulan sebelum kita peluncuran di Jakarta itu saya kebut, ya 1 bulan itu setengah buku lagi. Itu karena waktu itu kan kita tidak mengandalkan kawan-kawan untuk ini ya. Jadi ada satu peristiwa saya ingat, saya tulis gitu. Itu setengahnya 1 bulan saya kerjakan itu. Nah, dan permasalahannya kalaupun saya tanya kepada salah seorang pasukan, itu paling dia kalau misalnya ada 15 orang kita waktu menyerang di Wekanis misalnya, siapa saja orangnya. Dari 15 itu paling dia ingat 4 atau 5 gitu. Yang 10 lagi mereka tidak ingat itu. Jadi saya mengandalkan ingatan saya sendiri gitu. Padahal saya pun sebetulnya ya dengan banyaknya penyerangan itu ternyata saya sendiri 33 kali diserang. 33 kali. Itu menyebabkan mungkin saraf-saraf ingatan itu putus. Nah, jadi saya dulu hafal 2 juz Quran. Mungkin sekarang ya tinggal 10 atau 20 surat lagi itu. Tapi itu masih lumayan itu Pak, masih jauh dari kebanyakan orang. Jadi kalau kita banyak diserang itu yang pertama kalau menurut saya yang saya alami, ingatan kita berkurang. Ingatan ya. Ya. Apalagi kita dalam keadaan tertekan ya. Betul. Di hutan, ya. Ya. Bukan dalam keadaan gembira camping gitu. Betul. Baik. Nah, terus nih dalam menyusun buku ini pasti ada kendala kan? Iya. Nah, ada nggak kendala yang signifikan dalam buku ini? Misalnya nanti ada apakah menceritakan tentang orang lain juga di sini? Terus ada yang komplain, ini tidak seperti ini. Ada kendala-kendala yang kayak seperti itu. Maka kita tulis dulu di Facebook. Kita harapkan dari ada Facebook itu ada respon-respon. Ada beberapa yang kawan protes itu waktu itu begini ceritanya katanya. Misalnya tentang penculikan Iqbal di situ. Nah, Iqbal itu kalau menurut versi saya dia diculik kemudian dibawa ke Kampung Teritit. Kampung Teritit itu salah satu pos polisi di sana. Nah, ternyata peristiwanya tidak seperti itu. Nah, kebetulan dia diculik di depan saya katanya, dan kemudian ditembak di depan saya katanya. Ya. Nah, tapi dia masih bisa meloloskan diri pada masa itu. Nah, jadi Facebook itu saya gunakan untuk itu, untuk meng-cross check apakah benar peristiwanya seperti itu. Karena saya pun tidak melihat. Ataupun jadi saya tuliskan ulang. Atau abang melihat, tapi kan dengan perspektif lain kan. Kayak tadi dikatakan itu langsung terjadi di depan dia, sementara kita melihat dari jauh atau bagaimana gitu. Ya itu tujuan saya untuk kita publis ini baik ke yang banyak di lintas Gayo juga. Itu juga kita harapkan juga di media karena dia lebih Gayo, luas. Tentu
kalau ada yang tidak benar pasti orang akan komplain itu. Iya. Ya. Nah, dari puluhan-puluhan cerita ini, ada nggak cerita yang paling menarik bagi abang sendiri? Yang bisa jadi mungkin sambil menuliskannya tuh jadi temenung-menung, jadi apalah menangis mungkin. Ya, saya pernah sakit, ya salah satu penyakit orang GAM ini malaria. Saya pernah sakit malaria sekaligus dengan sakit amandel. Ya, jadi pada masa itu sedang terjadi penyerangan besar-besaran pada awal darurat militer. Tahun berapa tuh kira-kira, Bang? 2003. 2003. Ya, sekitar bulan Juni 2003. Waktu itu kalau amandel ini kan batuk. Iya. Nah, jadi kami pernah kumpul sama pasukan itu 1.500 gabungan pasukan Linge dengan Pase. Itu saya dalam keadaan batuk. Sedangkan orang sembunyi kita batuk gitu kan. Orang benci sekali itu. Ya, taruhannya nyawa sebab ya. Ya. 1.500 itu bubar. Tinggal kami 4 orang lagi lah yang setia gitu. Saya biarlah kalau matilah kita bersama katanya. Tapi setiap saya batuk itu 3 batang sawit itu, lewat TNI itu dia nggak dengar tuh. 3 batang sawit mungkin 27 meter lah ya. Jarak TNI dari Abang. Iya. Tapi saya batuk keras sekali waktu itu. Jadi sampai satu ketika terjadilah perang ini, mungkin itu perang yang terbesar itu ya, karena melibatkan helikopter, pesawat tempur, kemudian seluruh pasukan GAM Pase itu mungkin di situ juga tambah kita, lawannya TNI sekitar 1.000 lebih mungkin. Kayak di dari film-film pasukan, ya? seperti film-film. Nah itu saya puas-puaskan batuk Bang. Saya puas-puaskan batuk waktu itu kan, karena kami posisi di tengah ini, karena di sini pematang, di sini Alu lah kalau itu ya. Saya di situ. Nah, jadi kita setelah itu sembuh juga penyakit itu. Jadi memang suara senjata itu beberapa kawan saya cek gitu, kapan sembuhnya? Ketika perang katanya. Berarti suara senjata itu bisa juga pertama mengosongkan memutuskan urat saraf, tapi juga menyembuhkan penyakit. Nah, itu salah satu penyakit malaria itu, Bang. Malaria. Ya. Bisa sembuh. Bisa sembuh gitu, ya. Tapi kita nggak tahu mekanisme sembuhnya itu ya, gimana. Pokoknya sembuh aja gitu ya. Ya, pokoknya sembuh. Ya memang perang ini kalau dikenang banyak lucu ya. Kalau dijalani aduh. Ya. Bisa kalau sekarang bisa ketawa-ketawa kita, tapi kalau dulu nanti kita jalani. Ya. Nah, saya juga kebetulan sudah membaca nih buku Sang Gerilyawan ini, dan banyak hal-hal yang menarik menurut saya kan. Salah satu yang menarik ini kan Abang menuliskan semua nama teman-teman Abang yang kelima nih ya. Dan yang juga menarik, Abang menuliskan dengan istilah pang gitu. Pang ini, pang itu. Nah, itu kenapa itu? Apa alasan menulis pang? Apakah pang itu singkatan panglima atau apa itu sih? Pang itu bahasa Gayo, artinya pemimpin perang. Tapi kan ini banyak nih, semuanya jadi pemimpin perang itu gitu? Sebagai untuk penghargaan saja. Seperti ucapan tengku. Dulu malah waktu di hutan malah jarang kita sebut pang itu. Tapi kalau sekarang ini udah tentunya untuk kita kenang bahwa dia pernah berperang sama kita gitu. Jadi pang itu ya pemimpin perang gitu, dalam bahasa Gayo itu. Jadi kita yang masa Tengku Ilyas Lebih dulu begitu juga. Semua pasukannya dipanggil pang dulu. Nah, jadi waktu perang Medan Area itu agresi kedua Belanda itu Tengku Lebih itu bawa pasukan dari Gayo semua dipanggil pang. Nah, kita pun begitu kan. Jadi kita kan ini kesinambungan ya dari perang dulu, perang DI misalnya kan, terus perang GAM ini kan kesinambungan. Jadi penyebutan gelar-gelarnya pun kadang-kadang sama gitu. Ya salah satu penyebutan pang itu. Ya. Ini juga untuk menaikkan moral ya, betul. Menaikkan moral prajurit dan sebagainya. Apalagi mungkin ya dari segi jumlah personil kan sedikit ya. Iya, betul. Kalau kita tidak pandai-pandai menaikkan moral apakah sebagai panglima ini. Karena kita kan sudah satu keluarga di situ ya. Jadi bahkan dia meninggalkan bapak, ibunya, anak-anaknya kalau yang sudah berkeluarga kan. Jadi kalau tidak ada penghargaan dari kita, bahkan saya ada saya tulis di situ, Panglima tak bersenjata itu memang benar adanya itu. Saya serahkan senjata kepada pasukan itu sebagai penghormatan kepada beliau itu. Jangan
karena kita sudah seperti saudara, kita anggap seperti lebih dari saudara lah. Gitu. Jadi kita sampai senjata pun kita serahkan gitu. Dan abang kena tegur sama Panglima Pak Zulkifli Manap, tegur gimana? Ini kok Panglima kok nggak ada senjata? Nggak ada senjata, betul. Nggak pernah ada tuh dalam perang Panglima tidak bersenjata. Tapi itu bentuk penghargaan. Betul. Ya. Dan terus lagi ada yang menarik nih bang, kan di dalam buku ini kan ya di mana-mana kita bilang perjuangan ini kan ada masa-masa kekacauan lah kan. Betul. Dan ada pihak-pihak yang mengambil untung dari masa kekacauan itu, tokoh pengkhianat, siapa itu. Dan abang ikut menyelesaikan kasus-kasus itu. Nah, tapi yang saya tidak melihat secara detail maksudnya, hukumannya apa biasanya diberikan tuh bang untuk tokoh-tokoh pengkhianat itu? Yang bisa jadi mereka memang bukan orang GAM atau siapalah kan, tapi mengatasnamakan GAM, minta duit atau apa. Itu biasanya diapain mereka? Kebetulan orang-orang yang bermasalah itu diselesaikan oleh waktu ya. Ada yang meninggal sakit, ada yang hampir tidak ada lagi tinggal pengkhianat itu. Ya mungkin karena sumpah kita terlalu keras waktu itu. Sumpah kita setia kepada pemimpin. Jadi keluarga, harta segala macam itu kita serahkan untuk perjuangan. Bahkan di akhir-akhir kalimat sumpah itu atau kalimat baiat itu, kalau kita meninggal dalam keadaan berkhianat, kita mati tidak diterima bumi. Sampai begitulah gitu. Kita buat kuatnya gitu. Jadi baru-baru ini ada saya ingat-ingat lah gitu. Kenapa sumpah yang begitu kuat orang bisa menyerah gitu? Ya ternyata ada faktor lain waktu itu. Ya faktor lain ternyata ada satu ilmu yang diamalkan di Gayo itu namanya ilmu pepiluk gitu. Pepiluk itu bagaimana mengendalikan roh arwah seseorang itu sehingga dia turun gitu. Ternyata ada faktor itu juga. Itu baru-baru saya ingat. Kenapa itu? Karena nggak ada sumpah di Aceh ini sekeras sumpah gerakan Aceh Merdeka Wilayah Lingga gitu. Sampai di akhir itu disebutkan kalau saya mati dalam keadaan berkhianat maka saya tidak diterima bumi. Gitu. Artinya sumpah yang redaksinya ya, kata-katanya sekeras dari wilayah Lingga. Oh yang lain-lain beda-beda ya sumpahnya? Beda-beda. Ada yang kebanyakan mengikuti sumpah yang ditulis oleh wali kan. Tapi kita buat redaksi yang berbeda. Karena kan sejarah kita agak beda sedikit ya. Kemudian memasukkan orang ke GAM wilayah Lingga itu agak sulit juga. Beda lah kalau di sini kan mereka udah kampanye lama kan. Kita kan baru. Ibaratnya kalau di pesisir ini buka pendaftaran udah daftar semua. Udah daftar semua. Kita berat waktu itu. Kita berat. Mesti diiming-imingi lagi ya. Senjata pun nggak ada waktu itu kan. Ya kemudian ya di samping TNI Polri ada juga milisi, kemudian ada orang-orang yang membenci GAM. Agak susah lah bagi kita waktu itu. Jadi ada konflik horizontal juga betul. Sesama masyarakat jadinya. Baik. Ada lagi nih yang menarik nih di buku ini. Hal-hal mistis banyak kali ditulis. Betul. Kan? Jadi saya agak-agak horor jadi ya baca buku ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau baca malam, saya tidak menyarankan bacanya di malam hari. Karena ini kan pengalaman berdasarkan pengalaman betul, ya. Ada cerita mistis misalnya tentang rusa putih. Itu bagaimana itu? Ini apa memang ada atau sekedar halu kok anak-anak sekarang bilang halusinasi gitu? Ya itu benar adanya ya. Karena kelemahan daripada perjuangan ini kan makanan. Jadi makanan itu kalau beras agak sulit dicari gitu. Apalagi pada masa darurat militer. Jadi kita harus mencari makanan alternatif. Salah satu rusa itu. Nah untuk menangkap rusa ini memang nggak boleh sembarangan. Karena dia setiap pematang itu ada pemiliknya. Jadi kalau dalam pengalaman kita itu kalau ada rusa putih itu nggak boleh kita tembak. Karena berapapun peluru yang kita tumpahkan ke situ pasti dia tidak akan mampu. Di antara kawanan-kawanan rusa itu kalau ada rusa putih itu nggak usah ya, nggak ada yang kena. Nggak ada, pasti tidak kena kalau kita tembak. Kemudian setiap pematang itu ada ciri-cirinya. Misalnya ada telinganya yang dipotong sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada yang dibelah sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang dibelah dua. Nah, itu menandakan bahwa kalau dipotong sebelah kanan ini pemiliknya, potong sebelah kiri ini pemiliknya. Jadi untuk kita menangkap itu harus disebutkan
ini pemilik ini siapa gitu, harus disebutkan waktu bakar kemenyan itu kira-kira itu sampai ke dia doa kita, permintaan kita itu. Kalau nggak bakal kena gitu. Walaupun kata orang itu kan punya Allah Ta'ala gitu, tapi kalau tidak disebutkan itu dipastikan nggak bakal kena gitu. Udah coba ya, dari coba. Dan sudah dicoba itu. Jadi mau tidak mau ya percaya. Harus percaya Harus gitu. percaya. Karena apalagi cari makanan kan susah ya. Iya, betul. Nggak mungkin kita, usah nggak ada cari pilihan lain ya. Iya, betul. Nggak semudah itu ya. Iya. Terus kalau manusia-manusia, makhluk-makhluk halus gitu? Ya, di Aceh ini banyak orang sebetulnya salah sangka gitu ya, bahwa semua yang di hutan itu aulia gitu. Sebetulnya bukan begitu ya. Ada kelompok-kelompoknya. Yang paling banyak itu kelompok manusia bunian. Bunian itu ada dua, satu manusia bunian kebenaran, itu pusatnya di calon ibu kota RI sekarang nih, ibu kota Nusantara. IKN, ibu kota Nusantara. Kalimantan ya. Yeah. Yang satu lagi lawannya manusia bunian Limunan, itu di Puerto itu pusatnya. Puerto Rico. Tapi di daerah kita ada juga itu. Cuma pusatnya tetap ke sana gitu. Nah, itu satu kelompok. Satu lagi jin besuluh namanya. Jin besuluh itu apa namanya, jin yang selalu memakai suluh itu. Itu jumlahnya 17 orang. Nah, itu nama rajanya Raja Penyengi namanya. Nah, kemudian ada juga Ahlul Badri. Ahlul Badri ya di tempat-tempat yang gelap apa. Jadi tidak semua itu, misalnya kalau dia bersuluh atau dia main rapai, itu aulia bukan, itu manusia bunian itu. Dan kelemahan daripada manusia makhluk di luar dimensi kita itu kalau misalnya punya alat musik itu cuma hanya bisa alat musik tabuh atau gendang. Yang dia dipukul kalau perkusi dia seruling nggak bisa, petik nggak bisa gitu. Perkusi. Nah. Gitu. Jadi dari mengalami peristiwa-peristiwa di hutan itu lama-lama abang jadi percayalah kisah-kisah seperti itu ya. Betul. Dan padahal tadi kita udah ngomong-ngomong latar belakang itu Muhammadiyah. Iya, betul. Muhammadiyah kan biasanya sangat tidak percaya dengan hal itu ya. Tapi karena sudah melihat langsung, merasakan langsung, mau nggak percaya ya gimana ini terjadi ya. Ya memang menarik Bang buku ini. Saya bacanya cepat nih Bang. Dalam seminggu saya udah habis. Kan sebenarnya sekarang kita ini kan kemampuan membaca kan udah semakin berkurang ya, apalagi ada medsos kan. Tapi bagi saya buku ini menjadi menarik karena menceritakan kehidupan orang-orang biasa dalam berperang gitu kan. Prajurit-prajurit biasa, abang walaupun panglima kan, tapi situasinya saat itu biasa aja kan. Bukan kayak panglima sekarang dengan mobil mewah atau pasukan banyak makanan itu kan tidak seperti itu ya. Lah di buku ini juga ada bagian yang mungkin paling menyedihkan bagi abang. Saat itu abang tersesat ya sendiri gitu ya. 30 hari lah. 30 hari tersesat sendiri tanpa ketemu siapapun atau sekali ketemu ya. Itu perasaan di saat itu antara hidup dan mati, atau ada merasakan ini kayaknya udah nggak hidup lagi nih karena udah susah sekali mungkin. Saya kebetulan pernah sebagai pencinta alam ya. Pencinta alam itu kan diajarkan bagaimana survive di dalam hutan gitu. Dan sebenarnya yang menjadi masalah bukan survive di dalam hutannya itu, tetapi mendengar kawan kita yang ditembak gitu. Jadi sebenarnya yang menyedihkan itu sebetulnya ketika ada kawan kita yang berkhianat. Nah, itu yang sebetulnya menyedihkan. Kalau tertembak itu ya paling kita ucapkan ya innalillahi, semoga husnul khatimah dan segala macam gitu kan. Walaupun ada rasa sedih ya, tapi yang lebih menyedihkan itu kalau ada kawan kita yang menyerah, kemudian menunjukkan camp misalnya, kemudian terjadi lagi pembunuhan di kampung-kampung akibat dari kawan-kawan kita menyerah, itu sebetulnya yang menyedihkan gitu. Tapi ya kita tidak menuliskan itu di dalam buku itu. Tapi ini menjadi pelajaran lah gitu untuk banyak kita di masa depan. Banyak yang menyerah seperti itu. Banyak. Nah, ini yang pelajaran bagi kita untuk masa depan. Ya janganlah sampai berkhianat gitu, apalagi mengkhianati kawan sendiri gitu. Apapun posisi Anda lah. Jangan berkhianat ya. Dan tadi abang juga ada bilang pecinta lingkungan ya, pernah ikut kegiatan itu ya. Dan abang juga pasca MOU
Kebetulan Abang menjadi apa? Kerja Kepala di- Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser. Dan di buku ini juga ada ya sedikit-sedikit Abang ada menceritakan apa perspektif Abang kecintaan pada alam dan lingkungan. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga hewan ya. Hewan dan lingkungan akan menjaga kita juga ya. Ya, terutama tentang koridor satwa. di situ Koridor ya. satwa. Ya, koridor satwa itu ya kita sudah lalui itu selama perang kita selalu gitu. Dan orang-orang zaman dulu pun sejak pejuang-pejuang masa Belanda kemudian DITI sampai GAM itu menggunakan koridor satwa itu untuk menuju satu-satu tempat gitu. Nah, kebetulan secara ilmu pengetahuan itu baru kita dapat itu tahun 2010 ketika akan dibuatkan kanun tentang koridor satwa di Aceh, tapi tidak berlanjut. Sebenarnya kunci dari perlindungan satwa itu dan kunci dari perlindungan hutan Aceh itu koridor satwa itu. Bagaimana koridor itu kita jaga supaya jangan terputus. Karena misalnya gajah gitu. Gajah itu pada satu waktu dia harus minum air laut gitu. Minum air laut. Minum air laut itu di daerah Aceh Selatan di Bengkung kalau nggak salah. Dia harus minum air laut itu supaya emosinya itu stabil gitu. Oh, gitu. Jadi kenapa terjadi sekarang konflik satwa sebetulnya karena memang dia tidak minum air garam. Oke, dia pada waktu membutuhkan itu. garam Sehingga ya. kalau sudah ditebang kemudian koridornya tertutup, mereka akan lebih beringas gitu, nampak keliarannya gitu. Oke, saya baru informasi baru ini. Ya, tapi sebenarnya mereka tidak boleh disebut satwa liar karena mereka yang paling tertib. Sebenarnya. Karena ketika dia melewati koridor itu, kalau sudah memang jatah gajah itu harimau dan satwa lain itu tidak ada gitu. Bahkan kupu-kupu lewat sendiri pun ada satu masa itu kupu-kupu semua itu terbang itu tidak ada satwa yang lain gitu. Begitu tertibnya mereka. Jadi sebenarnya nggak boleh kita sebut mereka sebagai satwa liar gitu. Dia sebetulnya sangat tertib menjaga rambu-rambu di dalam hutan itu. Jadi bisa dibilang kalau dulu Abang berjuang bersama Gerakan Aceh Merdeka, sekarang berjuang bersama Gerakan Lingkungan lah gitu. Ya. Kalau dulu hutan sudah menjaga kita, nah kita sekarang ini menjaga hutan, membahas kebaikan. Ya, menarik. Ini bukunya sudah diluncurkan Bang ya? Sudah. Sudah dijual di pasaran buku-bukunya? Sudah ada di Gramedia dan di Gramedia baca Banda Acehnya ada ya. Iya, betul. Baik. Nah, rekan Sago ini jika Anda berminat membaca buku ini bisa diperoleh di Gramedia ya. Silakan aja datang ke Gramedia ya, baca-baca buku ini sambil mengenang. Dan saya rasa MOU sampai hari ini kan sudah 16 tahun itu. Ada yang dulu masih anak-anak, sekarang udah remaja. Mereka mungkin nggak tahu nih gimana nih cerita GAM gitu ya. Bagi mereka mungkin kayak dongeng. Anak saya sendiri waktu saya ceritakan pernah perang itu nggak percaya. Tapi ya mungkin dia pun cari tahu akhirnya kan dari media yang ada gitu, dari medsos, dari media-media online gitu, baru dia percaya gitu. Itu tingkat anak saya gitu ya, bagaimana yang lain ya. Dan sebenarnya tujuan dari buku ini bukan sekedar kita menceritakan takdir ya, tetapi juga bagaimana kita sebagai penyintas perang jangan pernah terjadi lagi perang di Aceh gitu. Perang bukan solusi. Betul. Ya, baik. Kita berharap ada lagi buku-buku yang lain yang menuliskan tentang tokoh-tokoh pejuang seperti almarhum Ishak Daud, Tengku Ishak Daud, ada Tengku Abdullah Safi'i dan banyak lagi ya. Itu belum ada Bang ya? Saya belum lihat gitu. Saya juga belum. Ya mungkin bagi penonton nanti ada yang tertarik untuk menuliskan buku ini kan sayang kalau tidak dituliskan nanti makin lama sejarah akan menghilang dengan sendirinya. Baik Bang Fauzan Azimah, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi nih tentang hal-hal yang lain lagi Bang. Oke, rekan Sago ini demikian dari kami. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Biarlah aku menjadi muridmu, sang pelajar kehidupan.